Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua bersama dengan keluarga sehat-sehat aja, itu yang paling penting. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, sebelum saya memulai pembicaraan ya tentang ada kabar yang bagus untuk teman-teman semua, saya secara pribadi Bung Ropan mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan Anda juga channel saya ini tidak akan berkembang. Jadi semoga Anda semua bisa diberikan umur panjang, rezeki melimpah, dan yang penting itu tadi, kesehatan yang paling utama ya. Dan semoga Anda juga sukses di dalam berbagai hal apa yang Anda lakukan, usaha, pekerjaan, sukses selalu. Oke, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan sebuah langkah yang sangat bagus. Ingin mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di tim nasional kita. Ya. Kemungkinan dia bukan saja bermain mungkin di tim senior, tapi di tim junior juga, sama seperti Ivar Jenner dan juga dengan Rafael Struijk yang usianya kan masih di bawah 23. Nah, dua pemain asal Belanda ini ya, itu kemarin dibawa STY tampil di kualifikasi Piala Asia U23 dan kita lolos. Pasti teman-teman sudah tahu semua hasil di Solo itu, kita mampu mengalahkan Cina Taipei dan mampu mengalahkan Turkmenistan, sehingga kita ada di putaran final tahun depan ya. Untuk U23 di Qatar yang akan berlangsung pada 15 April sampai dengan 2 Mei 2024. Nah, Erick Thohir ingin mendapatkan, banyak yang meminta kan ini, netizen, penggemar sepak bola yang fanatik ini, jangan pemain belakang semua yang diambil. Karena kan sekarang yang beredar nama-nama itu pemain belakang. Seperti dalam konten video kemarin juga saya akan melihat bahwa ada Ryan Flamingo yang akan didatangkan. Oke, ini pemain bagus, tetapi kan sudah terlalu banyak memang di belakang menumpuk. Walaupun memang dalam tanda kutip seakan mungkin didorong, dipaksakan untuk bermain sebagai gelandang bertahan ketika di opsi di back tengah itu penuh. Tetapi sekarang yang dituntut, yang diminta adalah pemain depan. Dan saya tadi coba untuk berbicara, bertukar pendapat dengan ketua umum ya, mungkin lewat WA, dan saya sudah mengatakan bahwa posisi kita, kemungkinan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia masih bisa terbuka. Apalagi kalau proses Jay Ises ini, pemain yang berada di Serie B di Venezia ya, di Liga Italia, itu cepat diproses dan dia bisa bermain di Piala Asia. Ini kan bagus, apalagi kalau kita bisa melangkah lolos ke putaran ketiga di pra Piala Dunia untuk zona Asia. Ini memungkinkan kita bisa punya peluang, karena slot Asia ya yang diberikan FIFA itu kan ada 8, bahkan bisa 9. 8 langsung lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Kemudian ada satu tempat lagi, tim dari Asia itu harus bertarung di playoff dengan salah satu tim dari federasi yang lain, entah dari Amerika Latin, sehingga memungkinkan bagi Asia itu bisa mendapatkan 9 jatah. Jadi peluang kita terbuka asal kita bisa melewati di fase kedua. Kalau di fase pertama kan kita akan ketemu dengan Brunei Darussalam, sistem home and away, tanggal 12 Oktober sama tanggal 17 Oktober. Kita bermain pertama di Palembang, di Cakabaring, kemudian kita ke Sultan Hasanuddin Bolkiah di Bandar Sri Begawan pada tanggal 17. Saya rasa tanpa harus bisa mendahului ya, kita akan lolos menghadapi Brunei Darussalam sampai ke fase kedua. Dan kita di sana akan bertarung menghadapi Irak, menghadapi Vietnam, menghadapi Filipina. Dua teratas yaitu juara grup dan runner up akan melangkah ke fase ketiga. Nah, disinilah pertarungan sesungguhnya. Ketika kita lolos, kita bisa punya peluang. Untuk itu Erick melihat bahwa kita butuh pemain depan. Ya, ini memang benar, karena pemain depan yang kita butuhkan untuk ada sana. Kita tidak tahu siapa yang sedang dibidik, karena dalam konten saya kemarin kan ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan, dan bisa aja ada kejutan siapa pemain. Saya tidak bisa memaksakan itu pemain mana, tapi ini menjadi rahasia, tapi terus dibidik. Karena Erick sudah mengatakan akan diupayakan, akan diusahakan, siap untuk bisa memenuhi ini. Karena memang di depan butuh kita. Walaupun kita ada Rafael Struijk saat ini, ya, ada Ramadan Sananta di sana, tapi memang masih sangat butuh 1 atau 2 pemain. 1 aja katakan dulu ya. Syukur-syukur dapat 2. 1 ini yang dibidik, diupayakan bahwa tahun depan tuh di awal-awal bisa mendapatkan pemain untuk sudah dinaturalisasi. Jadi berarti dari sekarang dong. Makanya saya masih mengutak-atik dengan nama-nama yang saya sebut kemarin tuh. Apakah Milan Manhoef ini pemain muda yang mungkin bisa kalau diambil, pemain Vitesse ini 21 tahun dan dia bisa bermain bahkan bukan di tim senior ya, dia bisa bermain di tim junior ya, ketika kita ikut di putaran final Piala Asia kalau diizinkan oleh klubnya.
Ini kan menjadi masalah. Tapi ini masih muda, jadi pas. Ya, dua alternatif yang kemarin yang saya lihat, Ragnar Orkmangun 25 tahun dari Fortuna Sittard. Ya, Ilyas Alhaf ya. Itu bermain sekarang di Armenia ya, di FC Noah 3. Nah, di luar 3 nama ini pasti masih ada di bidik. Cuma kita tidak tahu siapa. Yang pasti Erik mengatakan siap untuk menambah amunisi paling tidak 1 pemain di garis depan. Ini berita bagus. Ini yang ditunggu. Nah, kita akan lihat bersama kalau ada 1 pemain di depan, wah ini oke. Katakanlah saya pikir di antara 1 di antara 3 yang saya sebut tadi, ini kan udah bagus untuk kita mengarungi pertarungan di paling tidak di Piala Asia atau kita masuk ke fase ketiga di pra Piala Dunia nantinya. Kalau kita lolos di fase kedua ya, tentunya harus bisa melewati Irak dan Vietnam yang menjadi lawan kuat kita. Ya, termasuk dengan Filipina tanpa menganggap enteng Filipina juga. Jadi saya pikir kalau ini sudah ada di otak ketua umum kita, ini top. Ini yang kita cari, ini yang kita tunggu. Ya, kabar ini. Ya. Jangan nanti selalu muncul nanti dengan 1 pemain lagi tapi itu ada di belakang. Karena kan rata-rata pemain yang muncul adalah di belakang. Ini yang menjadi pemikiran bagi kita semua, terlalu menumpuk pemain kalau di belakang. Nathan Cho juga ada di belakang, semua ada di belakang. Jadi kita perlu untuk dapat paling tidak di gelandang serang atau di pemain depan. Nah, siapa yang akan dibidik, siapa yang akan muncul namanya, ini yang menarik tentunya. Saya masih berpikir mendebar-debar, ini siapa yang sedang dicari. Kalau dengan Jayden Osterwolde yang ada ya di Fenerbahce, ini pemain belakang juga. Semua main Kevin Dix di Copenhagen, ya itu pemain belakang juga. Jadi sekarang yang Erik minta, mungkin yang Erik tunggu tadi ketika saya bilang kalau boleh Pak Ketua adalah pemain depan dicari. Dan Erik sudah menyatakan siap untuk melakukan itu. Sedang dia usahakan untuk bisa mendapatkan. Nah, semoga dalam waktu dekat memang ada nama-nama pemain yang muncul. Kita tidak tahu juga siapa, karena mungkin ada tim yang sudah bekerja untuk bisa mendapatkan pemain naturalisasi yang kita. Yang penting sekarang urus dulu berproses dengan Jai Ises sehingga sudah berjalan, baru masuk lagi 1 nama. Sehingga kita bisa punya 1 ada di depan. Oke, ini bagus, walaupun banyak juga yang mereka kiper juga dong. Ya, ada Cyrus Margono sedang bersiap-siap, sudah tinggal beberapa step sudah harus bisa menjadi warga negara, atau Emil Audero. Saya pikir ini belum mendapat respon yang baik ya. Mungkin tunggu. Karena yang diutamakan adalah pemain depan. Ya, seperti yang saya coba untuk WhatsApp ke beliau, ke ketua umum, dan direspon dengan sangat baik. Jadi ini pemikiran yang sangat luar biasa dari Erick Thohir. Benar-benar ingin memajukan sepak bola Indonesia. Ya, ingin berbicara di Asia, bahkan di pentas dunia. Ini menjadi mimpi bagi ketua umum PSSI kita. Luar biasa. Kita tunggu kabar ini. Semoga bisa mendapatkan pemain yang juga dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia untuk seorang pemain depan yang dinaturalisasi. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.